disimak dulu. Habis itu mungkin sekitar nggak lama ya, ini 30 menitan kurang lebih. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol santai. Setelah itu harapannya bisa selesai jam 8 gitulah kira-kira ya. Kalau mau bangun rumah kan harus tahu desain rumahnya dulu. Nah, gitu kira-kira. Ya, kalau mau kuliah di Instiki harus tahu Instiki itu kayak gimana. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi sekarang saya akan membahas ya. Jadi kira-kira secara umum penelitian itu ada dua. Ada yang namanya penelitian eksperimen, ada yang non eksperimen. Ya, ada yang eksperimen, ada yang non eksperimen. Kalau yang eksperimen itu terdiri dari langkah-langkah, ya, mulai dari pertanyaan sampai kesimpulan. Nah, kalau non eksperimen itu ada pembagiannya lagi. Nah, sebentar. Sekarang akan saya jelaskan dengan contoh-contoh yang sangat RSK banget. Ya, contoh-contohnya sudah sangat RSK banget. Nah, saya mulai dari penelitian eksperimen. Jadi mulai skripsi yang baik gitu ya, atau penelitian yang baik itu dimulai dengan pertanyaan, teman-teman. Bukan dimulai dengan judul. Ini yang sering salah. Jadi biasanya mahasiswa itu, Pak, saya nggak punya judul. Pak, saya apa ya bilangnya, intinya judul sih yang paling banyak, yang paling sering ya. Pak, ada punya judul nggak? Nah, gitu ya. Padahal sebenarnya mahasiswa tuh harus punya pertanyaan, bukan punya judul. Mahasiswa tuh harusnya punya pertanyaan, bukan punya judul. Ya, kalau sudah punya pertanyaan, judulnya otomatis ngikut. Yang kiri itu di bidang jaringan, yang kanan itu di bidang microcontroller, IoT, dan kawan-kawan. Misalnya, ya, kita tuh atau mahasiswa itu kepo, pengen nanya, bagaimana pengaruh ukuran paket data dalam kecepatan internet? Ya, atau bagaimana sampling rate sensor mempengaruhi daya tahan baterai pada perangkat IoT. Jadi, mulainya dari pertanyaan, bukan dari judul. Atau kalau bingung mengartikan ini saya sederhanakan lagi. Kalau internet itu kan upload dan download ya, upload dan download paket data dalam bytes. Nah, ada yang uploadnya misalnya 128, 256, 1000 gitu ya. Nah, apakah itu mempengaruhi kecepatan internet? Atau ini, sampling rate. Jadi sensornya tuh ngambil data 1 detik sekali dibanding 1 menit sekali ngambil data di sensor. Apakah itu mempengaruhi daya tahan baterai? Nah, jadi diawali dari pertanyaan. Ya, jadi penelitian atau skripsi besok itu teman-teman diawali dari atau dengan pertanyaan. Setelah bertanya, ya, teman-teman punya argumen pribadi. Ya, kayaknya begini. Nah, gitu. Itu namanya hipotesa atau perkiraan awal. Menurut saya, semakin kecil ukuran paket data akan terkirim lebih cepat karena lebih mudah diproses. Ini jawaban pribadi, teman-teman. Jika sampling rate rendah, misalnya sensornya ngambil data 1 menit sekali, ya itu akan membuat baterainya lebih lama karena perangkatnya nggak kerja berat. Nah, jadi ngambang jawabannya menurut diri sendiri. Bagaimana pengaruh sensor A terhadap pengeringan ikan nelayan? Bagaimana pengaruh sensor A terhadap pengeringan ikan oleh Mardiano? Terus Mardiano punya hipotesa, semakin mahal sensornya, semakin bagus pengeringan ikannya. Nah, menurut Mardiano. Ya, itu maksudnya pertanyaan dan hipotesa. Bagaimana pengaruh mikro ini jika dilakukan terhadap pengairan sawah? Nah, ini pertanyaannya Sindu. Terus hipotesanya Sindu, jika mikronya murah, apalagi jika mikronya mengidih di kampus, maka pengeringan sawah akan lancar. Ya, jadi hipotesa ini menjawab pertanyaan tadi, tapi masih mengira-ngira. Ya, masih perkiraan awal. Setelah itu baru dilanjutkan ke variabel. Nah, ini materi minggu lalu. Semoga masih ingat ya. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Ingat, variabel bebas itu variabel yang kita modifikasi. Kita mainkan nilainya. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi ya, nanti, atau variabel yang kita ukur. Dalam contoh yang kiri kita mainkan variabel ukuran paket ya, nanti yang kita ukur adalah performa jaringan. Yang sebelah kanan yang kita mainkan adalah sampling rate, yang kita ukur adalah daya tahan baterai. Ya, ini materi minggu lalu. Variabel bebas, variabel terikat. Nah, setelah itu ngapain? Eksperimen. Nah, ini sesuai namanya, penelitian eksperimen. Disinilah skill atau ilmu yang teman-teman pelajari selama perkuliahan di Instiki dikeluarkan. Ya, disinilah skillnya ditunjukkan. Ngeringin ikan lah, perairan di sawah lah, bikin ini, bikin itu, yang ngoding ini, ngoding itu.
Ya, semuanya dikeluarkan di sini dan dibuat secara berurutan. Jadi kalau kita mengukur pengaruh besaran paket data terhadap kecepatan internet, tentu kita nyiapin jaringannya dulu. Terus kita ngirim paket data dengan ukuran yang berbeda, kita monitor ya, mungkin pakai tools. Kalau kita mau ngukur apakah baterai itu boros atau enggak, tergantung bacaan sensor, kita program dulu mikronya, terus kita kumpulkan data ya dengan sampling rate yang berbeda. Yang tadi maksudnya apakah dia 1 detik sekali atau 1 menit sekali. Habis itu kita jalankan microcontroller, pastikan baterainya penuh. Nah, tadi kan kita mengukur tuh, ya mengukur daya tahan baterai. Nah, jadi kita mulai dari baterai yang penuh. Baterai penuh 1 detik sekali, baterai penuh 1 menit sekali. Setelah itu ya tinggal diukur ya berapa lama habis 1 kosong baterainya untuk setiap sampling rate. Nah, kegiatan ini namanya eksperimen. Ya, jadi ilmu-ilmu teman-teman yang teman pelajari di kampus yang sudah biasa dipraktekkan tuh tempatnya di sini. Ya, dalam melakukan penelitian. Nah, setelah melakukan penelitian, setelah melakukan eksperimen maksudnya, nah, teman-teman perlu yang namanya mencatat. Catat daya tahan baterai, catat waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman paket, catat hal-hal yang terjadi, catat seluruh hasil. Intinya, hasilnya apa? Dicatat. Ya, dicatat. Apalagi kalau kita orang komputer, hasil ini banyak ya. Jadi, kalau jaringan tuh bisa tiap detik kan ada hasilnya, hasil gitu misalnya kalau ping. Ya, kalau sensor juga sama kan, jadi tangkapan pertama, tangkapan kedua, tangkapan ketiga, tangkapan keempat. Nah, itu dicatat. Setelah dicatat, ya, barulah teman-teman menjawab pertanyaan dan membuktikan hipotesis. Ya, sekarang dengan data. Kalau tadi hipotesisnya di awal, ini nggak pakai data. Kayaknya kalau kecil ukuran paket, internet jadi lebih kencang. Kan kayaknya. Kayaknya kalau sensornya cuma nangkep 1 menit sekali, baterainya jadi lebih irit. Nah, kan kayaknya. Nah, sekarang teman-teman sudah punya data di sini, baru dibuktikan dengan data itu. Ya, dijawab pertanyaannya yang ini. Begitu orang melakukan penelitian. Ya, jadi tidak dimulai dengan Pak, saya enggak punya judul. Jadi dimulai dengan pertanyaan. Ya, dimulai dengan pertanyaan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Jadi yang di kampus penelitian skripsi itu SK itu adalah rata-rata ya penelitian eksperimen. Yang bagus nilainya adalah penelitian eksperimen. Yang jalan yang disukai itu adalah penelitian eksperimen. Jadi teman-teman besok jangan mulai dari Pak saya nggak punya judul, Pak saya nggak tahu judul siapa. Nah salah tuh, keliru ya. Mulailah dari mencari pertanyaan. Kepo, rasa ingin tahunya ditingkatkan. Kalau tadi kan eksperimen itu ada sesuatu yang diubah ya. Jadi ada paket data yang dimanipulasi, ada sensor yang dimainkan. Nah, kalau penelitian deskriptif itu hanya mengamati dan mendeskripsikan tanpa mengubah apapun. Nah, kalau tadi eksperimen kan ada sesuatu yang diubah, lalu diukur. Nah, kalau dia tidak mengubah apapun, itu namanya penelitian deskriptif. Ya, penelitian deskriptif nih. Ya, contoh, bagaimana penggunaan bandwidth jaringan di perusahaan XYZ saat masa remote work. Ya, kita pengen tahu bagaimana bandwidth internet di Instiki saat masa pandemi. Kan pengen tahu ya. Nah, itulah diteliti. Nah, meneliti ini itu tidak mengubah apapun. Bagaimana penggunaan infrastruktur IoT dalam memantau aktivitas jalan raya. Nah, ya, bagaimana penggunaan kamera jepret-jepret di jalan selama ini. Ya, untuk memantau pelanggaran masyarakat. Nah, jadi tidak ada yang diubah. Ya, tidak ada yang diubah. Ini namanya penelitian deskriptif. Setelah bertanya, jadi awalnya sama ya, bertanya dulu, habis itu ngapain? Ada langkah-langkah yang dilakukan. Ya biasanya langsung mengumpulkan data. Ya mengumpulkan data bandwidth, habis itu dianalisis. Ya mengumpulkan data aktivitas infrastruktur IoT, habis itu lakukan analisis. Habis itu pasti dapat hasil. Ya hasilnya itulah yang dideskripsikan. Ya deskripsikan penggunaan bandwidth. Misalnya pada waktu tertentu atau jam tertentu terjadi lonjakan, atau hari tertentu atau seperti apa. Ya tanpa mengubah bagaimana karyawan bekerja. Ya, jadi setelah dapat hasil, setelah dapat data, ya kita tidak nyuruh karyawannya untuk gimana-gimana. Kita tidak nyuruh karyawannya untuk gimana-gimana. Terus, nah ini saya memberikan penelitian yang lain, contoh yang lain, bisa jadi skripsi, cuma kurang disukai ya di kampus. Karena level eksperimennya kurang atau bahkan tidak ada ya, jadi tidak ada yang banyak diubah. Kalau yang ini biasanya diambil sama yang kuliahnya 4,5 tahun, 5 tahun ke atas, nggak rekomen ya, nggak rekomen. Tapi teman-teman harus tahu ya. Tapi saya sekarang bagikan biar teman-teman tahu.
oh ternyata ada loh yang tidak mengubah variabel, ada yang tidak memodifikasi gitu ya, tetap dinamakan meneliti. Nah, jadi tadi ini sudah ya, terus ini simple aja, jadi mulai dengan pertanyaan juga, tapi tidak ada yang diubah, datanya dikumpulkan, terakhir dilakukan deskripsi, sehingga teman-teman dapat jawaban dari pertanyaan ini. Bagaimana penggunaan bandwidth? Ya, berdasarkan data, kita bisa deskripsikan penggunaan bandwidth. Jadi paling banyak tuh terjadi jam segini sampai jam segini, user ini yang menggunakan, ya misalnya seperti itu, jam-jam tertentu terjadi seperti ini gitu ya, atau pada kondisi tertentu bandwidthnya nggak cukup sehingga pada nge-lag. Nah kayak gitu, itu dideskripsikan dengan data, jadi jawabannya clear, tidak ngawur ya. Ini juga ya, jadi setelah dapat data IoT, kita bisa deskripsikan kondisinya ya. Jadi misalnya, oh ternyata sensornya mengalami lonjakan data, atau ada data yang tidak ditangkap oleh sensor, tidak semua terkirimkan, atau tidak semua terrecord datanya. Jadi semua by data, tapi ingat tidak ada yang diubah. Ya, jadi setelah dapat data bandwidth, ya karyawan tetap gitu-gitu aja kerjanya ya. Setelah dapat data IoT, ya tidak ada yang diubah, tidak ada yang dimodifikasi. Ya, namanya juga deskripsi. Nah, ini namanya yang seperti itu namanya penelitian deskriptif ya. Jadi nggak ada ini mencari hubungan dua variabel. Ini juga tidak memanipulasi teman-teman ya, jadi hanya mencari hubungan dua variabel ya, apakah berpengaruh atau enggak. Misal, pengaruh jumlah perangkat IoT pada smart home terhadap frekuensi gangguan jaringan. Nah, kan terdengar aneh ya. Ya, apakah saya kalau masang lampu IoT, terus misalnya CCTV IoT atau kulkas IoT, apakah internet saya akan sering gangguan? Nah, gitu. Nggak tahu kan? Maksudnya nggak terjawab dengan pasti kan. Nah, ini dilakukan penelitian untuk cari jawabannya, tapi tidak melakukan manipulasi apapun. Kita hanya mencari hubungannya, apakah ini saling berhubung atau tidak. Pengaruh konsumsi daya terhadap kecepatan pemrosesan data pada berbagai microcontroller. Apakah kalau baterainya sisa sedikit, mikrokontrolernya jadi lemot? Nah, gitu maksudnya. Nggak tahu kan? Ya, apakah kalau baterainya full, mikronya kencang, kalau baterainya low, mikronya jadi lemot? Nah, nggak tahu kan? Nah, kita mencari hubungan itu ya, kita mencari hubungan itu untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, penelitian itu namanya penelitian korelasional, untuk mencari korelasi atau hubungan ya. Setelah itu kita sama mengumpulkan data, misalnya mengumpulkan data perangkat IoT pada beberapa smart home. Jadi datengin beberapa rumah, dicatat ya, kapan gangguan, pakai perangkat IoT apa aja, semua dicatat ya. Atau yang ini contoh yang kanan, kita mengumpulkan data konsumsi daya dan kecepatan pemrosesan pada berbagai microcontroller. Punya mikro A, B, C ya, bagaimana konsumsi dayanya, bagaimana kecepatan pemrosesannya. Nah, biasanya kalau datanya banyak angka ini ya, untuk mencari hubungan kita pakai pemodelan statistik. Nanti digambar, dibuatkan grafik, kartesius segala macam. Ya, kalau angka-angkanya atau variabelnya banyak seperti ini. Berikutnya, ya kita mencoba mencari pola. Nah, ini penelitian korelasional. Apakah banyaknya perangkat IoT mempengaruhi gangguan internet? Nah, menemukan pola. Atau yang ini, ya mungkin mikrocontroller kalau baterainya soak, baterainya low akan lambat. Jadi kita mencari pola, mencari kemungkinan apakah mikrocontroller yang baterainya low, baterainya soak akan lambat dalam memproses data. Ingat, tidak ada yang dimodifikasi. Ya, kita tidak nyeting apapun. Kita tidak nyeting perangkat IoT, kita tidak ngoding perangkat IoT. Ya, kita tidak nyeting mikrocontroller, kita tidak ngoding mikrocontrollernya selama penelitian. Yang kita catat hanya data, terus kita lakukan analisis. Datanya alami, tidak ada kita ubah-ubah. Nah, itu namanya penelitian korelasional. Saya lanjut lagi. Ini kayaknya dua terakhir ya. Nah, ini saya sederhanakan, contohnya cuma satu ya. Ini penelitian studi kasus ya, merinci situasi sistem tertentu atau skenario dunia nyata yang kompleks ya. Contoh nih, Mardiano mau bikin pengeringan ikan implementasi nyata di nelayan beneran gitu ya. Jadi nggak hanya di lab kendali, ini langsung terjun ke pantai gitu misalnya. Jadi diawali dengan studi kasus implementasi mikrocontroller untuk, kalau contoh ini pemantauan air, atau contohnya Mardiano studi kasus implementasi mikrocontroller untuk pengeringan ikan itu misalnya. Jadi cari referensi dulu, cari referensi. Udah ada yang bikin belum di
tempat lain gimana, atau misalnya pengeringan ikan walaupun ikannya di danau, atau pengeringan ikan di sungai, marjana di laut, nggak apa-apa. Yang dicari kan pengeringan ikan, ya. Atau teknologi pengeringan ikan manual, jadi semuanya dicari yang saling terkait, ya, di lokasi tertentu, atau penelitian-penelitian sebelumnya itu dicari dulu. Habis itu memahami tantangan yang dihadapi, ya. Habis itu mencari efektivitas. Terus nanti kalau berkelanjutan karena ini real ke laut, ya, kira-kira nanti bagaimana perbaikan yang berkelanjutan, bagaimana maintenance-nya. Itu dulu dicari tahu sebelum melakukan penelitian. Itu dulu dilakukan, tahapnya cuma 3, sorry. Ya, tahapnya cuma 3. Jadi perlu mencari tahu bagaimana nanti agar ini dapat berkelanjutan. Ya, itu tahapan penelitian studi kasus. Ya, jadi kalau mau real ke lapangan, ya, kalau mau real ke lapangan seperti pengeringan ikan atau si Sindu ke sawah-sawah. Jadi kalau real ke lapangan, nah ini ya, jadi teman-teman kalau meneliti itu tidak harus kok real di lapangan gitu ya. Jadi bisa di lab kayak tadi eksperimen, ya, itu bisa kok diselesaikan di lab. Nah, tapi sering juga penelitian itu kita pengen yang real skenario dunia nyata. Nah, itu namanya penelitian studi kasus. Penelitian ngumpulin data. Nah, penelitian ngumpulin data. Jadi urusannya sama manusia. Kalau tadi urusannya sama mesin semua, sama alat-alat semua. Ya, ada penelitian sosial nih, penelitian survei. Ya, mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang melalui survei atau wawancara. Ini juga namanya sudah penelitian. Ya, mempelajari perilaku atau referensi pengguna. Kepuasan pengguna terhadap perangkat IoT smart home. Referensi dan kepuasan pengguna terhadap pemerintahan Jokowi. Penelitian loh dan bagaimana kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan 10 tahun Jokowi. Itu namanya penelitian survei. Referensi dan prediksi atau harapan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan. Itu namanya penelitian survei. Itu namanya penelitian survei. Tapi nggak masuk contoh RSK. Ini contoh RSK. Yang tadi saya omongin itu contoh non RSK. Kalau kayak gitu udah penelitian namanya, penelitian survei. Terus kalau kita sudah tahu mau ngapain, ya, kalau kita sudah tahu nih mau ngapain nih, apakah kita pengen tahu kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi atau harapan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, ya. Setelah itu kita ngapain? Menyebarkan survei kepada pengguna yang sesuai. Kalau pengen tahu kepuasan pengguna terhadap perangkat IoT, yang dikasih pertanyaan adalah yang di rumahnya ada perangkat IoT. Kalau pengen tahu kepuasan pengguna terhadap pemerintahan pemerintahan Jokowi, ya, cari masyarakat yang gimana aja boleh. Cari masyarakat Indonesia. Sing misi apa-apa, pokoknya orang Indonesia 17 tahun ke atas, ya. Karena politik kan 17 tahun ke atas. Ya. Nanti kalau tetap ada tapinya, ya, masa survei kepuasan Jokowi yang kamu wawancarai anak SD, kan saya ngerti ya, apa orang aja, ya. Harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo, ya, terus 17 tahun ke atas, mengumpulkan data terkait pengalaman pengguna. Ya, jadi yang dikumpulkan tuh pengalaman pengguna, kepuasan, dan permasalahan yang dihadapi. Andre selama 10 tahun Jokowi, apa aja masalahnya? Selain masalah kuliah. Ya. Banyak banget, Pak. Nah, itu dah contohnya tuh. Andre itu Masalah hidup ya banyak, Pak. betul. Potensi masyarakat untuk penelitian survei kepemimpinan Jokowi. Apa harapan Andre untuk kepemimpinan Prabowo? Nah, Andre juga bisa masuk. Ya, terus tujuannya apa? Nah, mendapatkan perspektif apa yang dirasakan pengguna terhadap penggunaan perangkat IoT. Fitur-fitur apa aja yang sering dipakai pengguna. Terus permasalahan yang dihadapi apa? Ya, kita pengen tahu pandangan masyarakat Bali dan Pasar Badung terhadap Degajah. Pandangan masyarakat Tabanan, Negara, dan sekitarnya terhadap Koster Giri. Harapannya apa? Nah, permasalahan yang dihadapi apa? Nah, yang gitu-gitu. Yang berhubungan sama manusia itu namanya penelitian survei. Ya, yang ini jarang jadi skripsi, ya, karena levelnya bisa kurang. Ya, kurang diminati. Ya, tapi ini juga namanya penelitian. Ya, ini juga namanya penelitian. Saya next. Nah, ini yang terakhir. Ya, jam kuda nih. Enggak aja jamnya. Ya, ini nama yang terakhir. Ya, ini kayak literatur review. Ya, studi literatur.
Ini biasanya ada durasinya, misalnya 1 dekade 10 tahun ya. Kita pengen tahu perkembangan keamanan jaringan cloud computing dalam 1 dekade. Nah, yang kayak gini juga namanya meneliti. Ya, yang gini namanya juga meneliti. Jadi kalau yang kayak gini sudah ketebak ya, dia akan baca buku, baca jurnal, segala macam ya. Intinya menyusun literatur. Jadi yang dilakukan adalah menganalisis laporan, penelitian di kasus 10 tahun terakhir untuk mempelajari bagaimana keamanan jaringan cloud computing. Perkembangan negara Indonesia selama pemerintahan Jokowi 1 dekade. Oh, tuh ya. Jadi yang dibaca itu adalah laporan keuangan pemerintah, berita-berita, penelitian terkait negara, kasus-kasus di Indonesia, itu ya terkait itu tadi pemerintahan Jokowi. Jadi untuk mengetahui perkembangan negara Indonesia. Apa kaden daro Pak Andika maro yang bisa kini satu nih. Itu namanya penelitian historical. Ya, yang gitu-gitu namanya juga meneliti. Kan kita pengen tahu bagaimana negara Indonesia 10 tahun terakhir pasca kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau dijawabnya cuma oh bagus atau sebaliknya jelek, nah itu tidak terbukti. Ya, tidak terbukti, tidak bisa dibuktikan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu bisa dilakukan penelitian. Nah, penelitian itu namanya penelitian historical. Jadi harus banyak baca kalau penelitian-penelitian seperti itu untuk menjawab pertanyaan tadi ya, sehingga kita dapat mengidentifikasi ya, menemukan sesuatu intinya ya. Kita bisa menemukan tren, inovasi, tantangan dalam keamanan jaringan, atau kita bisa menemukan inovasi yang dilakukan Pak Prabowo, Pak Probowi, Pak Jokowi, Pak Probowi, Pak Jokowi, ya, inovasi atau tren-tren yang dilakukan selama kepemimpinan Pak Jokowi, tantangan-tantangannya, peluangnya apa? Coba Pak Probowi, jangan mancatur. Pak Jokowi guys, ya Pak Jokowi. Berhubung itu hot topic ya, hot topic. Oke, habis slide saya. Ya, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait dengan desain penelitian?